Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur wajib kita yakini dalam hati, ungkapkan melalui lisan, dan wujudkan melalui tindakan. Karena kita telah mendapatkan anugerah hidup di dunia dengan segala nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Allah bersabda dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan mulia ini, Khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah menghormati orang tua, dan larangan Allah adalah menyakiti hati orang tua. Hal ini penting untuk diingatkan karena keberadaan kita bisa hadir di muka bumi ini karena kedua orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa hadir di sini dan menikmati keberadaan dunia. Menghormati kedua orang tua juga merupakan wujud syukur kepada sesama manusia. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Artinya, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima. Artinya, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul bersyukur dan berterima kasihlah kepada ibu kita. Materi ini penting untuk disampaikan kepada jamaah karena sangat jelas perintah untuk berbuat baik kepada ibu tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ibu adalah seseorang yang paling berjasa dalam menghadirkan kita di dunia. Ibulah yang telah mengandung kita dalam rahimnya dan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan kita, sekaligus berjuang untuk merawat kita sejak kecil. Beratnya perjuangan ibu demi merawat kita termaktub dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa
fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, kamu kembali. Dalam ayat ini disebutkan bahwa kepayahan seorang ibu dalam mengandung kita dalam rahimnya dengan lemah yang bertambah-tambah. Ini bisa terlihat dari mulai awal kehamilan. Seorang ibu harus memasuki masa yang sering disebut sebagai nidam, yakni masa perubahan dalam tubuh yang mengakibatkan kondisi yang tidak nyaman seperti mual dan muntah-muntah. Bukan hanya itu saja, selama proses mengandung dan membesarkan kita, sosok ibu juga telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengantarkan kita ke muka bumi ini. Ibu adalah sosok yang mengorbankan 5 airnya yang tidak bisa dibalas dan diganti jasanya oleh kita dan siapapun. Air yang berasal dari ibu kita merupakan penopang kehidupan kita yang diambil dari tubuhnya. Seperti kita ketahui bahwa 85% tubuh kita ini berasal dari unsur air. Air yang pertama adalah air ketuban yang diberikan kepada kita ketika kita tumbuh dalam rahimnya untuk menjadi sosok janin. Air ini dihasilkan dari makanan dan minuman yang kemudian diberikan kepada kita selama di dalam rahim. Air kedua adalah air darah ibu yang ketika janin kita tumbuh menjadi jabang bayi, ibu memberikan air darahnya kepada kita. Ketiga adalah air susu yang merupakan saripati makanan yang ia konsumsi dan dikorbankan untuk membesarkan kita. Keempat adalah air keringat yang ia teteskan untuk menjaga kita agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang kelima adalah air mata yang selalu menghantarkan kesuksesan orang-orang hebat diiringi oleh untayan doa, yakni air mata. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tak heran Nabi Muhammad dalam hadisnya lebih menekankan untuk berbuat baik kepada sosok ibu. Dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu dan bapak kita, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan caranya. Di antaranya adalah dengan tidak berkata kasar dan menyakiti hatinya, terlebih saat mereka sudah dalam kondisi tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تحزنهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah hal-hal yang bisa menjadi renungan kita semua tentang jasa orang tua, khususnya ibu dalam membesarkan kita. Semoga kita bisa memuliakan mereka dan mudah-mudahan. Demikianlah hal-hal yang bisa menjadi renungan kita semua tentang jasa orang tua, khususnya ibu dalam membesarkan kita. Semoga kita bisa memuliakan mereka dan mudah-mudahan kita dan mereka akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah kelak di hari keabadian. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani
ونفعني وإياكم بما